Setelah menjalani masa libur 2 hari usai laga uji coba melawan Western Sydney, skuad Persib Bandung kembali berlatih dengan komposisi hampir lengkap. Pelatih fisik Gia Sunaria menyampaikan perbaruan terkait kondisi kebugaran para pemain menjelang laga pembuka Superliga. Menurutnya, 2 pemain yang sempat dikhawatirkan mengalami cedera serius, yakni Ramon Tankwi dan Patricio Matricardi. Kini mereka dalam proses pemulihan dengan status cedera ringan. Untuk Ramon, tidak ada patah tulang di bagian iganya, hanya muscle strain, sedangkan Patricio dari hasil pemeriksaan dokter terakhir hanya mengalami spam otot. Keduanya masih dipantau secara intensif oleh tim medis Persib Bandung. Namun kondisi tersebut dinilai tidak terlalu mengkhawatirkan dan segera bisa cepat pulih. Sementara itu, Kapten Persib Bandung, Mark Locke, juga tengah mengalami program recovery karena keluhan pada tendon Achillesnya. Itu masalah tendon sebenarnya sudah sering terjadi sebelumnya. Mark Locke kemungkinan besar akan bisa kembali bergabung latihan penuh dalam beberapa hari ke depan. Mayoritas pemain lainnya telah kembali berlatih seperti biasa. Fokus tim saat ini adalah menjaga kebugaran dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan dari Semen Padang. Kita punya 4 hari persiapan jelang tanggal 9. Secara fisik, tim dalam kondisi bagus. Setelah melawan Western Sydney, kita lebih ke maintenance dan mulai masuk ke antisipasi taktik lawan. Tapi yang terpenting tetap bagaimana cara kita bermain tuntasnya. Persib Bandung menanggapi keputusan masih diberlakukannya larangan supporter menjalani laga away alias tandang. BRI Superliga kembali digelar tanpa kehadiran supporter tim tamu di stadion. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Ia menegaskan larangan tersebut masih berlaku sepanjang musim ini. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi sejumlah insiden, termasuk salah satunya aksi yang terjadi di laga penutupan musim lalu antara Persib Bandung menghadapi Persis Solo. Kejadian itu menjadi sorotan serius bagi operator liga dalam menilai kesiapan sistem pengamanan dan perilaku supporter di stadion. Menanggapi keputusan ini, pihak Persib Bandung melalui Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, menyampaikan pandangan klub atas larangan supporter menjalani laga away. Kami memahami dan menghormati keputusan regulator liga terkait belum diizinkannya kehadiran supporter tandang di Superliga. Keputusan ini mungkin mengecewakan bagi Bobotoh. Namun menurut Adit, Persib melihatnya sebagai langkah menuju penyelenggaraan pertandingan yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. Terkait insiden di akhir musim lalu, kami sudah melakukan evaluasi internal. Kami tidak membenarkan pelanggaran apapun, tapi kami percaya pendekatan edukatif dan kolaboratif adalah kunci perbaikan jangka panjang. Adit juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara klub, supporter, dan regulator. Dia mengatakan Persib terus menjalin dialog dengan pihak I-Liga dengan berbagai pemangku kepentingan demi mengembalikan kepercayaan dan membuka jalan bagi kehadiran kembali supporter tandang di masa mendatang. Kami percaya dengan kedewasaan dan komitmen bersama, kepercayaan akan tumbuh kembali. Mari kita jaga marwah Persib dan tunjukkan bahwa Bobotoh bukan hanya paling loyal, tapi juga paling bertanggung jawab di Indonesia tuntasnya. Duel Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung menjadi salah satu laga yang paling ditunggu di Superliga. Hal tersebut tidak lepas dari rivalitas kedua tim. Bahkan tidak sedikit yang melabeli laga ini sebagai El Clasico-nya Indonesia.
Hanya saja, para pencinta kedua tim ini diharap bersabar untuk bisa menyaksikan duel panas tersebut. Pasalnya, pertemuan pertama Persib menghadapi Persija di Superliga baru akan terlaksana pada awal tahun 2026. Tepatnya yakni pada 11 Januari mendatang. Persib nantinya akan menjadi tuan rumah dan laga dilangsungkan di Stadion GBLA. Leg kedua baru terjadi pada penghujung kompetisi. Persija akan menjamu Persib pada 10 Mei mendatang. I-Liga selaku operator berniat membuat kompetisi terus menghadirkan laga penting hingga akhir musim. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ferry Paulus selaku Direktur I-Liga. Memang di dalam penetapan jadwal ini berbeda dengan yang lalu. Sekarang ini bisa dibilang nggak ada lagi penetapan untuk menghadirkan pertandingan-pertandingan di ujung-ujung pertandingan. Terkait duel Persija menghadapi Persib, Ferry Paulus menjelaskan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk membuat kompetisi menjadi tetap ketat sampai akhir. Duel Persija menghadapi Persib nantinya bisa saja menjadi laga penentuan untuk menjadi juara. Pasalnya Persib dan Persija tidak bisa dicoret dari daftar calon juara musim ini. Oleh karena itu, kita memang membuat jadwal itu kompetitif. Mungkin sampai di ujung pertandingan dengan tim-tim yang betul-betul akan ketat di pertandingan-pertandingan ke belakang tuntasnya. Klub BRI Superliga dan Championship penunggak gaji yang membangkang putusan National Deputy Resolution Chamber atau NDRC disebut terancam mendapatkan denda dan pengurangan poin. NDRC bersama APPI, PSSI, dan I-Liga menggelar konferensi pers di Hotel Fairmont pada 6 Agustus untuk mengumumkan bahwa NDRC Indonesia diakui oleh FIFA. Semuanya itu kan perlu dibenahi, harus ada lisensi klub, supaya klub-klub mulai mengikuti aturan main yang jelas, ungkap Erick Thohir. Ada denda uang, nanti denda poin juga. Lalu lisensi ini tidak cukup kalau I-Liga hanya menyuruh-nyuruh saja, tapi I-Liga juga harus sehat, makanya kita perbaiki sistem kompetisi, VAR, dan wasit. Supaya orang percaya investasi di klub sepak bola, jangan sudah investasi besar-besaran, di ujung ada match fixing. Ini yang kita perbaiki. Klubnya sehat, kompetisinya sehat, sehingga kepastian pembayaran kontrak pemain juga jelas. Kalau klubnya sakit, pasti pemain dikorbankan, jadi kita jangan melihat hukum klub dan hukum pemain saja. NDRC kenapa kita lahirkan? Sebagai bagian dari check and balance yang fair, sehingga tadi disampaikan tidak ada yang condong. Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Indonesia atau APPI, Ahmad Jufrianto, menjelaskan sejumlah tim BRI Superliga masih belum melunasi hak pemainnya. Jupe mengungkapkan bahwa 4 klub Liga 1 masih menunggak gaji 15 pemain dengan nominal 4,3 miliar. 2 tim diantaranya dalam korespondensi dengan APPI, sedangkan 1 kesebelasan lainnya sedang diproses NDRC. Jika klub tidak juga melunasi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi, denda, dan juga pengurangan poin tuntasnya.